Talatak putiang diulu di bawah kumpalan taji asa mulurun diang dahulu tigo limbago nan tajalli. Assalamualaikum saudara. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sering kita temui dalam masyarakat adat, yaitu pasambahan. Di negari yang lain disebut rundiang. Ada yang mengatakan pidato walua. Ada yang menamakannya panitahan. Saya akan memaparkan sebuah hasil kompilasi dari pertemuan saya di berbagai nagari dengan para penghulu dan guru adat. Nah, saya akan memaparkan fungsi dan struktur pasambahan. Yang pertama ini pasambahan Sirih Carano, atau orang menyebutnya juga pasambahan Sirih Pinang. Ini adalah bentuk pasambahan yang umum untuk memulai sebuah rundingan antara pihak. Bisa pihak dari sebuah keluarga yang akan melamar, atau pihak sebuah keluarga yang mengantarkan marapulai, atau sebuah keluarga yang akan menyerahkan tokohnya kepada masyarakat dalam pengangkatan penghulu, patagak penghulu. Pidato atau pasambahan atau panitahan Sirih Pinang. Saya mau mohon izin dulu kepada para penghulu dan guru adat. Badia sejapun bangkaulu panembak undan di kualo bari ampun dek penghulu jaweklah salam dinan basamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapeh nandari Indogiri menjalang ranah sigalamai di sinan nagari Payakumbuh. Sungguh pun ambo surang diri, bukannya ambo cadik pandai ujuknya duduk basimpuh. Di atas bukit banyak bakabuit, di sinan balirik kayu jati, kayu gadang banyak begatah, di salo-salo kayu kamai. Cameh jo ganta ambo menyebut, tuangku banyak nan sati, penghulu banyak nan batuah, rangalim banyak nan kiramai. Bukan tambilang di rumpun sarai, tambilang talungguak dirabahkan, bukan membilang tandonya pandai, membilang untuk dipasambahkan. Biriak tabang kasama, dari sama tabang kahilaman, patah sayok tabang beranti tasuo di tanah batu. Dari niniak turun ke mamak, dari mamak ke kemanakan, patah tumbuh hilang baganti, pusako lamo bait tujuh. Tambilang di rumpun lansek, tasanda samojo syariah, lantai berdua atas parang. Ambo bilang sadunan dapek nan tiga untuk nan cadiak, bangkalai datuk menyudahkan. Jadi saudara, yang akan saya paparkan ini bukan sebuah pelajaran pasambahan sirih. Ini hanya gambaran umum fungsi dan struktur pasambahan Sirih Pinang. Pasambahan Sirih Pinang sebaiknya dipelajari dalam sebuah galanggang baselo di nagari dengan seorang guru di nagari. Karena ada nuansa, ada ragam pasambahan sirih atau setiap pasambahan pada tiap nagari. Nah, saya hanya memaparkan gambaran umum. Pasambahan Sirih Pinang dimulai dengan adanya janang dari dua pihak. Pihak yang akan mempersembahkan sirih dan pihak yang akan menerima sirih. Nah, kalau janangnya setingkat, misalnya seorang sultan dengan sultan, maka biasanya dia menyampaikan ungkapan begini. Ma Sultan Marun, rundiang sapatah di Sultan Marun. Tapi bisa juga janang yang menyampaikan pasambahan itu posisinya sultan dan yang akan menerima seorang penghulu. Maka dia menyampaikannya, contohnya di daerah Agam atau daerah Bukit Tinggi, Agam Tuo, dia menyampaikan dengan cara berbeda.
Isinya sama, tapi yang satu menyampaikan rundiang karena dia setara. Yang satu menyampaikan persembahan karena yang akan menerima posisinya lebih tinggi. Pasambahan dia. Inya ambo Datuk Mangkudun. Pasambahan tibo kada paninya. Yang menjawab biasanya bahwa yang menyampaikan pasambahan itu disuruh menitah. Titah itu perintah. Rundiang itu setara. Kalau pasambahan kepada yang lebih tinggi. Kalau titah dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Jadi basa-basinya kata janang yang akan mempersembahkan itu rundiang sepatah Sultan Maruhun. Sultan Maruhun mengatakan manitahlah Sultan Raja Intan. Janang si Pangka minta berunding. Janang yang menyambut sebagai tamu, ya perintahkanlah begitu. Manitahlah. Sama saja walaupun datuk yang akan menerima, yang menyampaikan persembahan tetap saja jawab menitahlah, sampaikanlah perintahnya. Itu sapaan pertama. Kemudian undang dalam rundiang atau dalam pasambahan itu selalu disampaikan dengan tuturan petuah dalam bentuk pantun. Bunyinya begini. Talatak putiang diulu di bawah kumpalan taji asa mulurun diang dahulu tigo limbago nan tajalli. Pertama sambah menyambah, kedua basojo basi, ketiga sirih jo pinang. Sambah menyambah dalam madat tali batali undang-undang. Jadi ada 3 lembaga, 3 limbago nan tajalli. Ada yang mengatakan tajadi ya, tapi banyak guru adat mengatakan tajalli. Tajalli itu yang terwujud. Bahasa Arab itu tajalli. Ya, pantunnya agak beragam bunyinya. Ada yang mengatakan putiang terletak nan di ulu di bawah kumpalan taji. Ada yang mengatakan di bawah kumpalan tali. Nah, itu ragam perubahan saja. 3 limbago itu apa? Pasambahan, sambah menyambah, baso jo basi, sirih jo pinang. Oke, mari kita dengarkan. Talatak putiang di ulu di bawah kumpalan taji asa mulurun diang dahulu 3 limbago nan tajalli. Pertama sambah menyambah, kedua baso jo basi, ketiga sirih jo pinang. Sambah menyambah dalam madat tali batali undang-undang. Saudara, sambah menyambah dalam madat tali batali undang-undang itu ada fungsinya. Jadi pasambahan itu berfungsi sebagai wahana, sebagai wadah, sebagai media untuk menyampaikan kepada masyarakat, inilah undang-undang Minangkabau. Karena undang-undang Minangkabau itu tidak dicetak dalam buku, tidak disebarkan kepada masyarakat, tetapi disampaikan dalam bentuk tuturan. Tuturan yang berformula, dengan rima dan irama yang berulang, sehingga terekam dalam pikiran masyarakat, dalam memori masyarakat. Semua yang pernah melakukan pasambahan, ingat, ada 3 limbago itu. Limbago sambah menyambah, tadi batali undang-undang, limbago baso jo basi, limbago sirih jo pinang. Nah, saudara, kita dengarkan limbago yang pertama. Nan pertama sambah menyambah tali batali undang-undang. Sambah menyambah dalam madat tali batali undang-undang. Ma undang-undang Minangkabau
nan bajurai undang 9 pucuak nan babatang undang luhak jurantau, batatah undang tentang nagari, batitih undang nisi nagari. Sinan limbago na 10, cupak nan 2 undang na nampe kato na nampe. Cupak nan 2, cupak usali cupak buatan undang na nampe. Undang luhak jurantau, undang tentang nagari, undang ngisi nagari, bab kunci jo undang 20. Manyo kato nanampe, kato pusako, kato mempake, kato dahulu, kato kudian. Sadonyo kameh di dalam tambo, kato pusako nenek moyang. Kapala lito dari ulu, panjangnya 30 dapo, nang kodoh duduk dekat tiang. Kato pusako orang dahulu, sabarih papantang lupo, nasa titik papantang hilang. Kato pusako orang namukan, nan dibalun sa balon kuku, nan dikambang sa lebalam. Walau sagadang bijo labu, bumi jo langit ado di dalam. Iolah tambo orang namukan. Dalam pasambahan yang punya waktu panjang dan pendengarnya atau masyarakat yang mendengar itu banyak, biasanya tali batali undang-undang itu disampaikan seluruh undang-undang Minangkabau secara lengkap. Sebenarnya itu adalah media, wadah untuk mengajarkan masyarakat tentang tata adat Minangkabau, konstitusi Minangkabau. Yang disampaikan adalah tambo adat. Bahkan dalam upacara Batagak Pangulu, bukan hanya tambo adat, tapi juga tambo alam. Sejak dari Kaba Alun Baralun, kedatangan Sri Maharajo Dirajo di Nagari Pariangan Padang Panjang. Itu dalam pasambahan ketika Batagak Pangulu. Jadi pasambahan itu adalah sebuah wadah, sebuah media, sebuah ruang publik yang berfungsi memberikan literasi tentang adat, pembelajaran adat kepada masyarakat. Sambah menyembah dalam adat tali batali undang-undang itu memaparkan seluruh undang-undang sampai turunannya. Kalau dalam pasambahan Batagak Pangulu itu dibacakan dari tambo alam, tambo adat, tambo luhak, sampai tambo nagari. Dan dijabarkan susunan penghulu di nagari itu. Nah, saudara, kalau dalam pasambahan yang kepentingannya hanya ringkas seperti mengantar marapulai, nah, itu diringkas saja. Sambah menyembah dalam adat tali batali undang-undang, cukup segitu. Atau dipaparkan sedikit tentang undang-undang. Kemudian biasanya dalam pasambahan siriah, tali batali undang-undang tidak dijabarkan, tapi siriahnya yang dijabarkan. Mari kita dengarkan. Jadi dipuntaselah setemurun, titah diturik ilmu paman setemurun. Disabui baso jebasi muluik manih pangarang baso, budi bayak tali pikatan penghubung silaturahmi. Tasabui memulik manih. Takato baso jebasi muluik manih talempong kato, budi bayak tali pikatan di dalam cupak nan piawai banamo adat sopan santun. Rajo alam di Minangkabau pamuncak di 50 yo carano orang namukan. Ramu-ramu tabang melayang melayok ke kota tengah banyaknya ampe pulau ampe. Endah carano bukan kapalang taratak di ruang tengah di lingkuang orang narape. Carano benamo carano basa baukia bamego-mego batatah je pucuk rabuang buatan Sariak Sungai Puak. Batirai bantiang-antiang baleh kusak kain ramin panuh barisi kalangkapan kaganti baso jebasi. Datangnya dari tanah Banja buatan tukang Sungai Pua, tukang benamo Renwali.
Carano menyerano reno ali kadui ameh kadam suaso kadam baturap koto tangah. Rampak bak bungo kacubuang rimbun bak bungo kaliki. Anggun bak gagak kainggok congkak bak tiwang katabang lantiak bak alang bamain. Itu carano pulang pai dari sepokok ke pangkalan, dari pangka tarih ke ujuang, dari tangah tarih ke tapi. Talayok ke luang tangah, talayang ke ruang tapi. Itu tunjuk di muko sultan, di muko kita bersama. Apa ko jenis kelengkapan? Pertama sadah, kedua siriah, ketiga pinang, keempat gambian, dan kelima inyo timbakau. Kok dikaji tentang siriahnya? Siriah sahalai nak rangkamang, siriahnya udang tanpa wari, tampuak nan bagai kuku balam, buahnya intan dengan podi. Bungonya jarang basuh, nago mengguluang di rumpunya, harimau mengaun di ureknya, labah barayun di daunnya. Bapantang masih adik paneh bajamu kabiliak dalam, setahun dalam pengguluangan usah kaletak letai tidur, usah kelayu bertambah hidup. Tampuaknya baitu juo, rupa bertambah mudo juo. Siriah tambalang kuku balam, gagangnya bapantang putih, babungo lado basaluak batang. Buah diambil katinaman, bungonya elok katiduran, daun diambil kakusuk mandi. Siriah nang kuning merah janggi, siriah tajali tampuak udang, dimakan sahalai manis, setahun raso di rakuangan. Lorong kepada pinangnya, pinang baruntuk nan baruntun, nan bak dasun di balah duo, nan bak bawang di balah hampe. Batangnya nan linggajuran, setahun tupai memanjek, balun ke sampai ke pucuknya. Tingginya jambo-jamboan, buahnya jangkau-jangkauan, jatuh ke bawah jadi ambun, badamu siambun suri. Lorong kepada batangnya, pinang sinawa di kida rumah, salodang jatuh ke tanah jauh, garagak melayang ke banda Cino. Pinang tuo ke benaruhum, pinang mudo dalam carano. Lorong pado sadahnya halus bagai ambun, setahun dipanggang bugi, samusin di baka Cino. Baki peh jo ambai-ambai, babasahi jo ia bungo, baturap jo pati santan, sakadan sakati limo, diharagoi ndak taharagoi, entah satimbang jo lautan. Sadahnya dari langkit tanggadang, putih nan bagai banak balam, dipalik yo jari manih, bakisa ka jari tangah, membayang ke tapak tangan. Usah ka usak makin panuh. Lorong kepada gambiannya, kaba barito kami danga, buatan putih sari lama. Sapi pia jatuh ke siriah, membayang sampai ke muko, lamaknya tinggal di rakuangan. Sarinya naik ke paroman, sirahnya tampak di bibir, pariso maruang tubuh, sehat anggota ketujuhnya. Gambiannya luih carosi kayang, dihabuih dengan pucuknya merah halang kapalang. Gadang sansaro ditangguangnya, bapi bakampo pulo, elok dimakan tengah malam, gagang dikunyah sadang pahit. Sapahnya jatuh ke dalam siram, tinggal di bibir hanya merahnya. Lorong kepada timbakaunya, halus saiknya dek maraci, banamo timbakau jauh, saito panjang jaluannya harun setahun perjalanan. Diracik nak rang piobang, diranah luak 50. Bapantang masih dipaneh, masih setanggi ia bungo. Santonya luih bagai ambun, bijonya dari tanah ruhum, pakin mansutan dari Batam. Capuaknya panau bidodari, disaik sisari alam, nama hampai sisari kayo. Saheto panjang jelainya, bajamu ke tengah padang, lambok nambak ambun tengah malam, isoknya anak rajo-rajo, isokan sultan jo bagindo. Sajangka dilola api, usah keluar lambang tidur. Asok mendulang ke udara, diharagoi tak taharagoi, entah setimbang jo nagari. Nak sampai niat muka suiknya, siriah cabiak nak bakunya, pinang sadidih nak bagatok, nak selamat samparono, pulang maklum pada tuanku. Penjabaran carano dan kelengkapannya, siriah pinang itu sebuah pakem, sebuah pattern, sebuah pola yang relatif baku, hampir di seluruh nagari-nagari di Minangkabau untuk persambahan siriah. Maksudnya tiada lain adalah bahwa yang dibawa atau yang dipersembahkan itu adalah sesuatu yang penting. Nah, sebenarnya yang diajukan adalah akan berunding, tapi berunding itu setelah sirihnya diterima. Nah,
sebenarnya yang disampaikan adalah bahwa yang mengantarkan sirih atau yang mempersembahkan sirih ini adalah orang yang punya adat yang sama dengan yang akan menerima sirih. Makanya diminta dijabarkan apakah sirih kita sama. Dan tuturannya relatif sama di seluruh Minangkabau, persambahan sirih. Nah, dari seluruh uraian tadi, contoh-contoh tadi, itu berulang pada setiap pasambahan. Apa fungsinya? Yang pertama adalah kembali mengingatkan tentang tuturan tambo alam dan tambo adat, undang-undang Minangkabau, kembali menyadarkan bahwa adat itu baso dan basi, dan sirih pinang sebagai gantinya. Kemudian ada fungsi kegembiraan menampilkan seorang janang yang piawai. Bagaimana janang yang piawai? Yang bisa menyampaikan tuturan sirih pinang yang disepakati sebagai kelengkapan adat bersama. Jadi rundiang itu ada fungsi menjabarkan kembali undang-undang Minangkabau, tambo alam, tambo adat, tambo luhak, tambo nagari. Kemudian menjabarkan kembali tuturan sirih pinang sebagai kesamaan adat di berbagai negari, bahwa adat kita sama, kelengkapannya sama, caranonya sama, kelengkapannya sirih, pinang, gambia, sadah, timbakau itu sama. Cabiaklah sirih, gatoklah pinang, guluanglah rokok, esoklah timbakau. Nah, setelah itu baru disampaikan, ini sirih dari siapa? Maksudnya apa? Barulah rundingan dilanjutkan. Apakah rundingan itu untuk melamar? Apakah rundingan itu mengantarkan marapulai? Apakah rundingan untuk menjemput sesuatu? Apakah rundingan untuk memperkenalkan penghulu yang baru ditegakkan? Atau gelar yang baru dipasangkan untuk dimasyarakatkan? Begitu saudara, tentang struktur dan fungsi pasambahan sirih pinang yang berlaku hampir di seluruh nagari di Minangkabau. Ada yang diringkas, tapi ada yang diuraikan panjang sekaligus memperlihatkan kepiawaian janang, kepiawaian nagari yang mengirim utusan, kepiawaian kaum atau keberadatan kaum dan nagari yang mengirim utusan mengantarkan sirih itu, mempersembahkan sirih. Baik, silakan Anda belajar pasambahan, tapi yang paling tepat itu memang di nagari, dengan guru adat di nagari, karena pasambahan itu ada ragam dan warna per nagari, adat salingka nagari, termasuk bunga-bunganya. Masing-masing nagari punya bunga pasambahan yang indah masing-masingnya. Yang saya sampaikan ini hanya bentuk umum, dan saya tidak mengajarkan pasambahan karena ragamnya terlalu banyak yang saya kumpulkan dari berbagai nagari. Nah, nanti kalau dipakai yang punya saya di nagari itu, dia merasa asing. Silakan, di YouTube sudah ada nagari-nagari yang menampilkan pasambahan mereka. Anda bisa lihat mana kesamaannya, di mana adek sebatang panjangnya, mana adek selingkah nagarinya. Adek sebatang panjang yang berlaku umum, yang selingkah nagari yang berlaku khusus untuk nagari. Terima kasih atas perhatian, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.